Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, dan selamat pagi buat Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah. Alhamdulillah kita bertemu di tema 3A, subtema 2, pembelajaran ke-6. Anak-anak bisa buka di halaman 62 sampai 64. Di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama, Nina selalu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup, tubuh Nina akan bugar kembali. Kalian lihat di gambar yang pertama, Nina mencuci tangan dan kaki. Nah, itu di gambar yang pertama. Kemudian gambar kedua, Nina sedang menggosok gigi. Nah, setelah menggosok gigi, Nina berdoa sebelum tidur. Setelah itu, Nina bersiap-siap untuk tidur. Kenapa kita sebelum tidur harus mencuci tangan, mencuci kaki, terus bersikat gigi dan berdoa sebelum tidur? Karena dengan kita cuci kaki dan cuci tangan, kita dalam keadaan bersih. Setelah itu kita bersikat gigi. Nah, gigi kita juga akan bersih, tidak sakit gigi nantinya kalau kita rajin menyikat gigi kita. Kemudian jika akan tidur, jangan lupa berdoa, doa sebelum tidur. Nana masih ingat doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, kemudian setelah itu kalian tulis gambar yang pertama, Nina mencuci tangan dan kaki. Kemudian gambar kedua, Nina sedang menggosok gigi. Setelah itu gambar yang ketiga, Nina berdoa sebelum tidur. Keempat, Nina lalu tidur. Nah, setelah itu kalian tulis dan foto, kirim ke WA Bu Widya ya. Selanjutnya kita ayo bercerita. Nah, di sini kalian bisa menceritakan di dalam kelas ataupun di rumah. Nah, di sini sebelum mereka memulai pelajaran, mereka berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing. Nah, dan alhamdulillahnya kita semua di sini beragama Islam, jadi kita doanya sama. Namun jika kita dalam keadaan atau sedang berada di keramaian, nah atau berada di suatu tempat yang di situ banyak perbedaan agama dan suku, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dengan perbedaan itu, kita harus saling menghargai antara satu dan lainnya. Kemudian kita masuk ayo berhitung di halaman 64. Nah, di situ pengurangan dengan pinjam meminjam. Contoh yang pertama, ada angka 5.135 dikurang 3.684. Seperti biasa kalian mengurangi dari belakang ya nak. 5 dikurang 4 itu 1. Kemudian 3 dikurang 8 bisa tidak? Jika tidak bisa, kalian pinjam angka depan, berarti menjadi 13 dikurang 8, hasilnya 5. Kemudian angka depan tadi 1, setelah dipinjam 1 menjadi 0. 0 dikurang 6 bisa tidak nak? Jika tidak bisa, kalian pinjam angka depannya. 10, jadi 0 tadi ditambahin 1 jadinya 10 dikurang 6, hasilnya 4. Kemudian angka 5 tadi sudah kita pinjam menjadi 4. Lalu 4 dikurang 3, hasilnya 1. Nah, di situ ada angka 5.135, itu hasil panen Pak Kardi yang sedang panen semangka. Kemudian Pak Kardi menjualnya 3.684, hasilnya 1.451. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada 5.700 dikurang 2.375. Nah, setelah
itu kalian kurangkan seperti contoh yang pertama. 0 dikurang 5 hasilnya 5. Kenapa Bu bisa 5? Karena nilainya pinjam dari depan menjadi 10 dikurang 5 hasilnya 5. Kemudian 9 itu dari mana Bu? Dari 0 atau 10 tadi dipinjam 1 menjadi 9. Lalu 9 dikurang 7 hasilnya 2. Kemudian 6 itu hasil dari sisa pinjaman tadi 7 dipinjam 1 menjadi 6. Kemudian 6 dikurang 3 hasilnya 3. Kemudian 5 dikurang 2 hasilnya 3. Jadi pengurangan dari 5.700 dikurang 2.375 adalah 3.325. Kemudian di halaman 64 di bawahnya, di situ ada banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan. Kalian perhatikan di situ ada contoh Pak Kardi memanen 1.875 buah semangka dari kebunnya. Sebanyak 1.280 buah semangka dijual. Berapa buah semangka yang belum terjual? Nah, kalian perhatikan kalimat pengurangannya adalah kita menggunakan pengurangan pinjam meminjam. Nah, ini menggunakan cara bersusun pendek. Perhatikan, kamu dapat menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Kita lihat di situ 1.875 dikurang 1.280. Kita kurang dari belakang, 5 dikurang 0 hasilnya 5. Nilai berapapun yang dikurangi 0 itu hasilnya nilai itu sendiri. Kemudian 7 dikurang 8 bisa tidak? Jika tidak bisa berarti pinjam angka depannya. 17 dikurang 8 hasilnya 9. Kemudian angka 8 tadi sudah kita pinjam, jadinya tinggal 7. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Kemudian hasil yang angka 11 itu sudah habis karena sudah kita pinjam dari angka belakangnya. Jadi hasil dari 1.875 dikurang 1.280 adalah 595. Itu menggunakan cara bersusun pendek tentang pengurangan. Jika kalian menemukan pengurangan itu perhatikan kalimat perintahnya di situ, dia dikurangi berapa dan penjualannya berapa. Kalian perhatikan, jangan terburu-buru. Nah, setelah itu kalian cermati perintahnya dalam soal cerita tersebut. Contoh lagi, ada contoh kalimat cerita lagi. Di sini Pak Kardi panen singkong 2.000, kemudian dijual 500. Berapa hasil singkong Pak Kardi? Nah, ini merupakan contoh soal cerita. Kalian cermati di situ 2.000 dikurang 500, jadi hasilnya adalah 1.500, sama seperti cara yang depan tadi. Kalian pahami soalnya jika ada soal cerita. Kemudian ada lagi pengurangan yang nominalnya belum lengkap, tahu-tahu sudah ada hasilnya. Ini caranya, kalian lihat di situ ada 3.763 dikurang 2.300. Nah, setelah itu nominalnya 0, Ibu kasih tanda kurung dan diakhiri dengan 1. Tiba-tiba hasilnya 1.452. Nah, hasil yang Ibu kurung itu berapa? Nah, kita gunakan cara pengurangan bersusun pendek. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kemudian 6 dikurang titik-titik hasilnya 5. Kemudian 7 dikurang 3 hasilnya 4. Kemudian 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, untuk mengetahui nilai yang kosong atau nominal yang kosong itu,
ialah mengurangi soalnya dan dengan hasil di bawahnya. Berarti 6 dikurang 5 hasilnya 1. Nah, untuk mengetahui nilai itu kalian kurangi soal yang atas atau nominal yang atas dengan hasilnya untuk mengetahui hasil nominal yang kosong. Dengan pengurangan ini kalian harus teliti dan berhati-hati agar menjawabnya tepat, jangan terburu-buru. Nah, kemudian di situ sudah diketahui nominal yang kosong adalah 1, berarti 6 dikurang 1 hasilnya 5. Itu untuk mengetahui nominal yang kosong. Nah, kemudian jika anak-anak kurang paham bisa tanya ke Bu Widya ya. Dan jika dalam penyampaian Bu Widya banyak salah kata, Bu Widya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.